Tuan Muda Lu, malam ini kita membuat sup ayam. Bibi Wu bilang, dia memasukkan beberapa potong akar ginseng tua ke dalamnya. Kau sudah tambah tinggi, ya, kau sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kalau sedang tersenyum, wajahmu persis seperti ibumu. Tuan Muda, jangan lupa diminum ya setelah selesai berlatih kultivasi. Yaner, jangan pergi dulu. Penyakit ayah ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Kalau ayah tetap di sini, itu hanya akan membebani keluarga Lu. Tuan Muda Lu itu pemuda yang baik. Mulai sekarang, kau harus terus berada di sisinya. Bagi ayah, kau menjadi pelayan pun tidak apa-apa. Menjadi gadis pesuruh juga boleh. Dan jika kelak kau bisa menjadi selirnya, asalkan ada yang melindungimu, ayah akan merasa tenang di alam sana. Jangan mencari ayah. Kau takkan bisa menemukanku. Hiduplah dengan baik, nak. Tuan Muda Lu. Ayahku pergi. Dia meninggalkan sepucuk surat. Masuklah, di luar sangat dingin. Pakai sepatumu dulu. Tuan Muda Lu. Ayahku. Apa dia? Apa waktunya sudah dekat? Bukannya aku tidak tahu. Setengah tahun terakhir ini, ayah makan semakin sedikit. Aku melihat semuanya. Dia pergi karena tidak ingin aku melihatnya mati, kan? Ayahmu itu pria yang keras kepala. Keputusan yang telah dia buat, tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Namun, dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia menitipkanmu pada keluarga Lu. Di suratnya, ayahmu memintaku untuk menjadikanmu pelayan. Kalau kau bersedia, menetaplah di sini. Keluarga Lu sangat mampu merawatmu, bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai keluarga kami sendiri. Sekarang pergilah cuci muka dulu, lalu pergilah sarapan. Bibi Wu sudah mengukus bakpao daging. Sao Hua sudah pergi. Iya. Sudah bisa ditebak. Setengah bulan terakhir ini dia batuk darah setiap malam. Pamanmu mendengarnya sampai 2 kali. Kakek. Apa kakek tahu saat dia pergi? Di keluarga Lu ini, siapa yang tidak paham, itu adalah harga diri terakhir dari seseorang yang akan menjemput ajal. Kita tak perlu membongkarnya. Apa yang ditulis Sao Hua di suratnya? Dia meminta Yaner tetap tinggal di keluarga Lu dan mengikutiku. Menangis saja. Beberapa hal akan terasa lebih ringan setelah ditangisi. Kau sudah berhasil menguasainya. Sepuluh porsi bahan ini bisa menghasilkan 4 pil. Tingkat keberhasilannya memang biasa saja, tapi sama seperti pil ki sejati. Kalau kamu terus berlatih, pasti akan meningkat. Pil ini jangan dijual. Orang luar hanya tahu ayahmu baru belajar meracik pil ki sejati kurang dari 1 tahun. Kalau tiba-tiba ketahuan dia sudah bisa meracik pil pengumpul ki, memangnya siapa yang mau percaya? Rahasia tentang pil pengumpul ki ini harus kamu kubur rapat-rapat dalam perutmu. Jangan pernah menceritakannya kepada siapapun. Kepada keluarga Luo pun tidak boleh. Kakek sudah memikirkannya. Kedepannya, pil ki sejati akan tetap kita pasok ke keluarga Luo seperti biasa. Batu spiritual dari penjualannya, kita gunakan untuk membeli bahan pil pengumpul ki. Kamu racik sendiri dan gunakan sendiri pilnya untuk latihanmu. Sisa pilnya baru diberikan kepada keluarga kita. Kakek, dari mana kita akan membeli bahannya? Kita tetap lewat jalur keluarga Luo. Lewat keluarga Luo, bahan untuk pil pengumpul ki itu tidak terlalu langka. Toko-toko obat di kota Changyun juga menjualnya. Kalau keluarga Luo yang membelikan, pembelian kita tidak akan mencolok. Tapi, si Luo Fan pasti akan bertanya buat apa kita membelinya. Biar kakek yang mengurus soal itu.
Paman Lu, ini uang pembayaran bahan obat untuk bulan ini. Terimalah. Taruh saja di situ. Terima kasih sudah repot-repot datang ke sini, keponakan Luo. Paman Lu, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Katakanlah. Saudara Huairen belakangan ini minta tolong dibelikan bahan, dan di daftarnya ada banyak tambahan bahan tingkat 1 kualitas rendah. Jumlah bahan obat untuk pil pengumpul Qi itu juga lumayan banyak. Dalam sebulan, mungkin ada sekitar 7 atau 8 porsi. Barang-barang ini sama sekali tidak murah. Aku cuma sekadar penasaran dan ingin bertanya. Apa saudara Huairen sedang menggunakannya untuk berlatih? Haa. Kau kan tahu sendiri bagaimana keras kepalanya anak itu. Ambisinya setinggi langit, dia bersikeras ingin mencoba meracik pil pengumpul Qi. Hahaha, begitu ya rupanya. Tapi Paman Lu, biar ku bicara dari hati ke hati saja. Pil pengumpul Qi dan pil Qi sejati itu bedanya jauh, tingkatannya sama sekali tidak setara. Ingatkan dia untuk berhati-hati, jangan sampai menghabiskan seluruh harta keluarga cuma buat itu. Bukannya aku tidak tahu soal itu. Tapi dia sangat keras kepala, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anggap saja buang-buang uang supaya dia mendapat pelajaran berharga. Baiklah kalau begitu, Paman tenang saja soal urusan bahan-bahannya. Saya akan bantu Anda dapatkan dengan harga paling rendah. Kita kan sudah seperti keluarga sendiri. Saya tidak akan ambil untung sepeser pun. Syukurlah, akhirnya berhasil mengelabui mereka. Kakek, apakah orang bernama Luo Feng ini bisa dipercaya? Bisa dipercaya, tapi tidak boleh 100%. Luo Feng memang orang yang jujur, tapi di belakangnya masih ada leluhur Luo Hongyuan. Luo Hongyuan itu orang yang sangat licik. Aku mengerti. Tingkat keberhasilan pil pengumpul Qi sudah stabil di angka 20%. 10 porsi bahan bisa menghasilkan 2 tungku. Tiap tungku menghasilkan 3-4 butir. Sekarang, untuk mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 4, hanya butuh waktu 1 tahun lagi. Semua pil pengumpul Qi ini akan aku pakai sendiri. Tak akan ada 1 butir pun yang dijual keluar. Aduh, meledak lagi. Kenapa pil pengumpul Qi ini susah banget dibuat, sih? Ayah, demi mempertahankan citranya sebagai ahli alkimia amatiran, malah terlihat sangat menikmatinya. Tuan muda Lu, apa yang sedang Anda lakukan di dalam sana? Anda sudah mandi lama sekali. Mandi. Selarut ini. Sebentar lagi adalah hari ulang tahunku yang ke-9. Waktu untuk undian tahunan sistem atribut akhirnya tiba. Di kehidupanku sebelumnya, sebagai sultan yang suka bakar uang di game seluler, gacha 10 kali tarikan edisi ulang tahun, mandi bersih dan membakar dupa, sugesti psikologi terbalik, segala macam ritual mistis pembawa hoki harus aku lakukan semua. Ayo. Apakah undian atribut tahunan akan dimulai? Mulai. Atribut hijau, selamat, tuan rumah telah berhasil mendapatkan atribut hijau. Hukum peminjaman. Kuota meminjam dari jalan surgawi sangatlah terbatas. Hanya ada kesempatan meminjam 1 kali dalam 1000 tahun. Harus dilunasi dalam batas waktu tertentu. Jika tidak, akan disambar petir surgawi. Dan mati hancur berkeping-keping. Barang sekeren ini cuma peringkat hijau. Aku benar-benar untung besar bisa meminjam dari surga. Mana mungkin ini cuma atribut hijau. Ini pasti atribut emas yang sistemnya salah pasang harga, kan? Aku harus mengujinya terlebih dahulu. Di mana sebenarnya batas kemampuan dari cincin ini? Sistem pinjaman, tingkatkan basis kultivasiku secara langsung. Peringatan sistem, sudah sesuai dengan prediksi. Meningkatkan basis kultivasi secara langsung ternyata jauh melampaui batas yang diizinkan. Meminjam untuk diberikan sebuah pusaka sakti, atau meminjam harta karun langit dan bumi untuk langsung mendapatkan kekuatan, serta mengubah atribut bakat bawaan. Ah!
Kata, sangat terbatas ini ternyata benar-benar bukan sekadar basa-basi. Semua sumber daya kultivasi biasa, sama sekali tidak bisa dipinjam. Meminjam untuk menciptakan sebuah teknik kultivasi tingkat dewa, bisa dilakukan. Namun, ada syarat pengembaliannya. Dalam waktu 10 tahun, ciptakan sendiri sebuah teknik kultivasi tingkat dewa untuk dikembalikan pada hukum alam. Catatan untuk teknik yang dipinjam. Tingkat kultivasi tuan rumah saat ini tidak sanggup untuk melatihnya. Menciptakan teknik tingkat dewa sendiri dalam waktu 10 tahun. Apa bedanya syarat ini dengan menjatuhkan hukuman mati secara langsung padaku? Lagi pula, biarpun sudah dipinjam, aku tetap tidak bisa melatihnya. Kekayaan, teknik, tempat, dan pasangan kultivasi. Kekayaan tidak bisa dipinjam, teknik yang dipinjam pun tak sanggup aku kembalikan. Apalagi tempat dan pasangan kultivasi, lebih baik jangan diharap sama sekali. Lalu, bagaimana dengan akar spiritual? Meminjam untuk meningkatkan kualitas akar spiritual sebanyak satu tingkatan kecil. Apakah tuan rumah ingin meminjam? Isi pinjaman, tuan rumah akan mendapatkan akar spiritual campuran. Kualitas akar spiritual tingkat rendah bertambah 1 poin. Harga pengembalian, pada penarikan atribut sistem tahunan berikutnya, dipastikan akan menarik akar spiritual campuran sebagai ganti pengembalian. Harganya adalah penarikan atribut tahun depan yang terkunci menjadi akar spiritual campuran, dan atribut tersebut akan ditarik kembali oleh sistem. Dengan kata lain, aku harus menghabiskan 2 kali kesempatan penarikan atribut, hanya demi mendapatkan peningkatan kualitas akar spiritual sebanyak 1 poin. Meskipun bakatku masih berada di tingkat rendah, tapi kecepatan latihanku bisa berlipat ganda. Waktu yang dibutuhkan untuk menembus tingkat pemadatan Ki tahap 4 akan langsung terpotong separuhnya. Tapi, bagaimana kalau tahun depan aku malah berpeluang menarik atribut tingkat tinggi? Haruskah aku bertaruh? Pada sistem versi 2.0 ini, peluang mendapatkan atribut hijau hanya 20%. 80% sisanya masih berupa atribut putih biasa. Menggunakan satu undian yang belum pasti hasilnya, demi ditukar dengan peningkatan akar spiritual permanen yang sudah pasti kudapatkan. Pengalamanku sebagai pemain sejati yang selalu bekerja keras di masa lalu memberitahuku, keuntungan yang stabil akan selalu mengalahkan segalanya. Peminjaman dikonfirmasi. Peminjaman berhasil. Tuan rumah mendapatkan akar spiritual campuran hijau. Kualitas akar spiritual tingkat bawah bertambah 1. Pada penarikan sistem atribut tahunan berikutnya, dipastikan akan mendapatkan akar spiritual campuran. Sebagai harga untuk mengembalikannya kepada Dao Surga, atribut ini tidak dapat digunakan, tidak dapat digabungkan, dan tidak dapat disimpan. Setelah didapatkan, atribut akan ditarik kembali secara otomatis. Akar spiritual sedang berevolusi. Kecepatan aliran energi spiritual di dalam meridian kini menjadi 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Menerobos ke tingkat 4 kondensasi Ki hanya tinggal menunggu waktu. Peminjaman kali ini telah digunakan, tidak dapat digunakan lagi dalam kurun waktu 1000 tahun. Sudah 1 tahun berlalu, tingkat keberhasilan meracik pil pengumpul Ki telah meningkat menjadi 50%. Sekarang aku benar-benar bebas menggunakan pil spiritual sesukaku. Penarikan atribut tahunan telah siap. Mendapatkan atribut akar spiritual campuran hijau. Harga peminjaman telah dilunasi. Hah, bahkan belum sempat aku rasakan, sudah diambil lagi. Tapi, ini semua sepadan. Ranah kultivasi, tingkat 4 kondensasi Ki. Tuan Muda Lu, ayo kita pergi. Ayo.